Halo semuanya, balik lagi di Obsesi, obrolan seputar farmasi, podcast yang membahas segala hal menarik tentang dunia farmasi, dari obat-obatan hingga ilmu kesehatan lainnya. Senang banget nih kita bisa temenin kalian ngabuburit sambil nambah wawasan dunia farmasi. Nah, biar waktu tunggu buka puasa kalian semakin bermanfaat, di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang gak kalah seru loh, yaitu sediaan obat. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Aku Elia, di sini aku bersama dengan 3 orang teman yang lainnya untuk diskusi bareng aku sore ini. Yang pertama ada, Aku Selvi. Aku Novi. Dan aku Khairunisa. Pernah nggak sih kalian mikir atau bertanya-tanya kenapa ada obat yang bentuk tablet, kapsul, sirup, atau bahkan salep? Nah, apa semua bentuk obat punya cara kerja yang sama? Dan kenapa pemilihan bentuk obat penting untuk efektivitas pengobatan pada pasien? Yuk kita bahas bareng-bareng sambil nunggu waktu berbuka. Oh iya, tetap santai dan fokus ya, karena mendengarkan ini nggak akan buat rugi loh. Bahkan kalau perlu siapin catatan, karena bakal banyak info penting yang bakal kita bahas. Let's go! Sebenarnya apa itu sediaan obat? Nah, jadi sediaan obat adalah bentuk atau formulasi dari suatu obat yang dirancang untuk memudahkan penggunaannya, meningkatkan efektivitas, serta mengoptimalkan penyerapan dalam tubuh. Setiap sediaan itu memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Dalam dunia farmasi, secara garis besar, kita memiliki 3 bentuk sediaan obat, yaitu solid atau sediaan padat, semi-solid atau setengah padat, dan liquid atau sediaan dalam bentuk cair. Oke, kita mulai dengan sediaan solid dulu nih. Sediaan solid itu sediaan yang seperti apa sih, Kak? nah jadi sediaan solid ini sebenarnya yang paling sering kita temukan dalam pengobatan sehari-hari. Kalian di sini pasti pernah berobat kan? Atau sekedar membeli obat di apotik? Pernah. Nah, Nah, obat-obat yang kalian dapetin dari dokter atau beli di apotik dalam bentuk tablet, kapsul, atau serbuk hingga supositoria itu dinamakan sediaan bentuk solid. Oh gitu, Kak. Kak. Wah, ternyata untuk sediaan solid aja memiliki berbagai jenis bentuk obat ya. Iya betul. Nah, sekarang kita masuk di sediaan semi-solid ya. Contoh sediaan ini tentu sangat tidak asing, terlebih untuk kaum hawa seperti kita. Apa coba? Ada yang tahu contoh bentuk produknya? Sediaan semi-solid itu kan setengah padat ya. Kalau aku sih lebih mengarah ke moisturizer sih. Nah, betul. Banyak produk skincare yang berbentuk semi-solid seperti krim dan gel, termasuk juga obat-obat jerawat yang berbentuk salep. Ada lagi nih yang sering kita pakai ketika sikat gigi, yaitu pasta gigi. Pasta juga termasuk bentuk dari sediaan semi-solid loh. Wah, benar-benar nggak sadar ya, Kak. Selama ini produk kesehatan yang kita pakai itu ternyata memiliki nama jenis yang berbeda-beda sesuai dengan karakter fisiknya. Betul, ada satu lagi yang belum kita bahas yaitu sediaan liquid atau sediaan cair. Sediaan ini juga sering kita temukan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya emulsi vitamin minyak ikan yang dikemas dalam bentuk botol. Dia itu teksturnya cair dan kental namun berminyak. Nah, dalam farmasi kita menyebutnya sediaan liquid berbentuk emulsi, di mana fase air berada dalam fase minyak, tapi ada juga yang sebaliknya, yaitu fase minyak di dalam fase air. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temukan pada produk perawatan, contohnya baby oil, seperti itu. Kak, berarti kalau obat dalam bentuk sirup itu juga merupakan sediaan liquid kah? Betul sekali, obat sirup termasuk ke dalam sediaan liquid. Ada bentuk lain lagi, yaitu suspensi. Di mana suspensi merupakan obat sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut. Ini sering kita temukan pada obat resep dokter ataupun di apotek yang sebelum dikonsumsi harus dikocok terlebih dahulu supaya serbuk obat bercampur dengan air, di mana obat di dalam botol akan ditambahkan dengan air oleh petugas kefarmasian sebelum diberikan kepada pasien. Lalu diberi peringatan untuk dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi pasien supaya fase padat bercampur dengan fase cair. Oh gitu, Kak. Wah, ternyata seru banget ya. Sekarang kita bisa mengenal nih lebih dalam terkait keberagaman untuk sediaan obat. Kak, kira-kira perbedaan dari masing-masing sediaan itu apa aja sih, Kak? Nah, untuk membahas terkait perbedaan dari masing-masing sediaan obat, kita masuk di segmen selanjutnya. Stay tune!
Yeay, kembali lagi bersama kita di Obsesi, obrolan seputar farmasi. Nah, tadi kan masih bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari masing-masing sediaan? Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama nih, kita mulai dari sediaan solid atau padat. Seperti yang sudah dibahas di segmen pertama ya, bahwa sediaan solid itu merupakan bentuk yang paling familiar bagi kita, seperti tablet, kapsul, serbuk, dan granul, dan sering ditemui dalam pengobatan. Kira-kira kenapa ya banyak banget obat dalam bentuk padat? Nah, hal ini karena sediaan solid seperti tablet dan kapsul ini punya stabilitas yang tinggi. Bayangin, tablet itu lebih tahan lama, nggak gampang rusak dibanding obat cair. Cocok untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang panjang, serta nggak gampang rusak karena di dalamnya tidak mengandung air. Selain itu, obat dengan sediaan solid juga sangat praktis, sehingga mudah dibawa kemana-mana karena gampang dikemas, ringan, dan nggak gampang tumpah. Tapi jangan salah, sediaan solid juga punya kekurangan nih, di mana kerjanya lebih lambat karena obat harus hancur dan larut dulu dalam tubuh kita sebelum bisa diserap dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Selain itu juga kurang cocok buat beberapa situasi dan kondisi, misalnya untuk bayi, lansia, atau pasien yang susah menelan obat. Hayo ngaku siapa yang nggak bisa nelan atau minum obat sediaan tablet ataupun kapsul. Nah, jadi sediaan padat ini cocok banget buat kamu yang butuh obat simple, praktis, dan tahan lama. Tapi kalau kamu susah menelan obat dalam bentuk tablet atau kapsul dan sediaan padat lainnya, mungkin ini bukan pilihan yang baik ya. Oke, sekarang kita bahas nih sediaan semi solid. Obat ini yang sering banget kita temuin buat pemakaian luar, kayak krim, salep, gel, ataupun pasta. Nah, pertanyaan dari aku, kenapa ada obat yang penggunaannya dengan cara dioles sih, Kak? Jadi, ada beberapa penyakit yang hanya membutuhkan pengobatan lokal, misalnya ruam kulit, luka bakar ringan, ataupun nyeri otot. Obat semisolid ini membuat zat aktif dapat langsung bekerja di area yang butuh, tanpa harus masuk ke aliran darah. Kelebihannya sendiri, yaitu efek lokal bekerja secara langsung, sehingga cocok untuk kondisi seperti iritasi kulit, nyeri sendi, atau infeksi luar atau luka. Dan juga minim efek samping sistemik, karena zat aktif tidak langsung masuk ke dalam sirkulasi, sehingga resikonya lebih kecil. Tapi tentu saja, setiap kelebihan pasti ada kekurangan, di mana sediaan obat ini kurang praktis karena bisa aja dia lengket, berminyak, dan bikin gak nyaman di kulit kita. Jadi, buat kamu yang butuh pengobatan luar, bisa jadi sediaan obat jenis semi-solid ini jawabannya. Tapi ya, siap-siap aja sama sensasi khasnya, yaitu lengketnya. Nah, terakhir kita bahas sediaan liquid alias sediaan cair. Kenapa sih ada obat dalam bentuk cair? Karena nggak semua orang bisa atau mau minum sediaan seperti tablet. Biasanya tuh bayi, lansia, atau pasien-pasien dengan kesulitan menelan biasanya lebih nyaman nih menggunakan sediaan obat cair. Selain itu, obat cair juga memiliki kelebihan lebih cepat diserap oleh tubuh karena tidak perlu dihancurkan terlebih dahulu seperti sediaan solid tadi. Jadi, efeknya bisa lebih instan ataupun cepat dirasakan oleh pasien. Pastinya juga buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini yang nggak bisa minum obat sediaan tablet ataupun kapsul, sediaan ini cocok banget nih buat kalian. Oke, kalau kekurangan dari sediaan liquid itu apa aja sih, Kak? Nah, kekurangannya untuk sediaan liquid sendiri bersifat kurang stabil, sehingga rentan rusak atau basi kalau nggak disimpan dengan baik. Selain itu, juga repot dibawa kemana-mana, karena bisa tumpah, lebih berat, dan butuh kemasan khusus. Jadi, obat dengan sediaan cair ini cocok banget buat kondisi yang butuh efek cepat atau buat mereka yang kesulitan menelan obat padat. Tapi ingat, pastiin kalian ukur dosisnya yang tepat ya. Wah, nggak berasa nih kita udah bahas banyak terkait jenis, perbedaan, serta kegunaan dari masing-masing sediaan. Nah, sekarang waktunya masuk di sesi Q&A. Sebelumnya kita udah adain open Q&A di Instagram Hima Farsi Yuji dan ada beberapa pertanyaan terpilih nih dari teman-teman. Yuk kita bahas satu-satu. Let's go! Oke, sebelumnya maaf kalau pembacaan username IG kalian ada yang salah ya. Nah, pertanyaan pertama ini ada dari @hana_fthna_fndi. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan radiofarmaka?
Nah, kira-kira buat teman-teman ada yang tahu gak nih? Kalau enggak, sini kalian dengerin, biar kakak-kakak di sini yang jelasin. Sebelumnya terima kasih ya sudah bertanya. Di sini saya izin jawab sesuai dengan sepengetahuan dari membaca beberapa sumber sebelumnya. Jadi sediaan radiofarmaka itu adalah sediaan farmasi yang mengandung radionuklida atau atom yang mengalami peluruhan radioaktif yang digunakan untuk diagnosis atau terapi suatu penyakit. Nah, metode pemberiannya itu dapat berupa intravena, oral, dan juga inhalasi ataupun yang lain-lainnya. Radiofarmaka ini dikembangkan untuk memancarkan radiasi yang dapat digunakan dalam pencitraan atau memiliki efek terapeutik pada target tertentu di dalam tubuh kita. Jadi intinya ketika ada suatu pasien nih yang mengalami suatu penyakit yang biasanya itu berhubungan dengan onkologi atau kanker, kemudian ada kardiologi, neurologi, dan lain-lainnya. Nah, jika tujuan penggunaan si radiofarmaka ini untuk diagnosa, senyawa radiofarmaka ini yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien akan memancarkan sinar gamma atau positron yang kemudian kamera gamma atau PET. Nah, PET itu adalah positron emission tomography akan menangkap radiasi dari tubuh pasien tersebut, di mana area atau organ dengan aktivitas tinggi misalnya terdapat sel kanker di tubuh kita itu akan tampak lebih terang. Nah, kemudian jika tujuannya untuk terapi, senyawa radiofarmaka ini akan memancarkan radiasi beta ataupun alfa yang dapat merusak sel target, contohnya sel kanker tadi. Nah, mungkin, saya baru bisa bahas segitu aja. Untuk pembahasan lebih lanjut dan detail, kalian bisa dapatkan di kuliah khusus radiofarmasi mungkin ya di semester 5 ya, teman-teman. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Kak. Nah, semoga terjawab untuk yang nanya dan ditunggu di semester selanjutnya ya untuk materi tersebut. Nah, lanjut yang kedua ada pertanyaan dari Ega RHMDNI. Pertanyaannya adalah, bagaimana perbedaan karakteristik dan jenis obat yang berdasarkan syarat akan lebih baik dibuat dalam sediaan suspensi maupun emulsi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini aku akan menjawab ya. Jadi, untuk sediaan suspensi sendiri itu merupakan sistem dispersi ya, di mana partikel padat tidak larut dalam cairan, sehingga karakteristik obat yang cocok yaitu obat dengan komposisi zat yang tidak stabil dalam larutan tetapi stabil dalam bentuk padatan. Contohnya itu antibiotik untuk anak. Selain itu, suspensi tepat untuk obat yang membutuhkan pelepasan lebih lambat seperti antasida yang tetap di saluran pencernaan dalam waktu yang lama untuk efek yang lebih tahan lama. Suspensi juga tepat digunakan untuk jenis obat optalmik. Optalmik itu obat yang diteteskan pada bagian mata, contohnya steroid mata. Seperti prednisolon, suspensi akan bertahan lebih lama dibanding larutan sehingga mampu meningkatkan efektivitas obatnya. Untuk sediaan emulsi yang merupakan sistem 2 fase itu yang terdiri dari minyak dan air yang biasanya distabilkan dengan emulsifier, di mana emulsi sendiri sangat cocok dengan komposisi zat aktif obat yang kelarutannya rendah dalam air. Contohnya itu minyak ikan untuk suplemen nutrisi, serta vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak. Selain itu, emulsi juga cocok digunakan untuk obat topikal, yaitu krim kortikosteroid seperti betametason, di mana emulsi air dalam minyak memberikan hidrasi yang baik, gitu. Wah, terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab ya untuk yang nanya. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari @nara.r yang bertanya mengenai apakah ada pengaruh dari bentuk sediaan terhadap kasus gagal ginjal kronis terhadap anak yang belakangan sedang ramai karena mengkonsumsi beberapa jenis produk obat sirup? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Belakangan memang sedang ramai terkait banyak anak mengalami gagal ginjal kronik sampai dengan kematian akibat mengkonsumsi produk obat jenis sirup. Nah, di mana di dalamnya mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang merupakan bahan tambahan atau eksipien dalam obat sediaan sirup. Etilen glikol dan dietilen glikol itu merupakan senyawa beracun yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Lalu, dengan sediaan berbentuk sirup yang merupakan larutan homogen, itu akan turut membantu zat tersebut tersebar secara merata dan mudah diserap tubuh, sehingga memungkinkan paparan dalam jumlah lebih besar, terutama pada anak-anak, dibanding bentuk sediaan lain seperti sediaan pada tablet.
Tentu saja secara tidak langsung ya, bentuk sediaan berpengaruh terhadap kasus gagal ginjal kronik pada anak. Namun, tetap saja faktor utama itu berasal dari zat toksin etilen glikol dan dietilen glikol. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, untuk ketiga pertanyaan terbaik sudah dijawab ya. Semoga menjawab rasa penasaran kalian. Nah, gimana? Setelah pemaparan terkait sediaan obat dari kita, sekarang kalian udah kebayangkan kenapa sediaan obat banyak jenisnya dan setiap obat bisa punya bentuk yang berbeda-beda, di mana solid cocok untuk kamu yang mau praktis dan tahan lama, semi-solid pas banget buat pengobatan lokal dan langsung ke sasaran, liquid pilihan terbaik kalau kamu mau efek cepat atau kesulitan menelan tablet. Nah, semua bentuk sediaan ini dirancang bukan asal-asalan ya, tapi disesuaikan dengan cara kerja obat dan juga kebutuhan masing-masing pasien. Jadi, nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk, semua itu tergantung situasinya. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini di obsesi. Semoga sekarang kalian lebih paham mengenai macam-macam sediaan obat dan kenapa bentuknya bisa beda-beda. Jangan lupa untuk follow dan share podcast obsesi kali ini biar makin banyak orang yang melek persoalan seputar farmasi maupun kesehatan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Aku Elia, Sevi, Novi, dan Hoirunisa pamit undur diri. Dadah! Ingat, sehat itu investasi.